Oh ini masuk. Temannya sudah masuk, sudah join. Yang terakhir apa? Rizky Nanda Rizky. Ya. Melanjutkan dari materi yang kemarin, ya, materi yang kemarin, yaitu tentang penjadwalan CPU. Jadi sebagian besar dari materinya OS itu kita pelajari adalah tentang proses. Saya katakan kemarin kan manajemen proses. Kemudian di penjadwalan proses ini bagian dari penjadwalan CPU ini bagian daripada manajemen proses. Kemarin kan ada bagian-bagian dari sistem operasi itu ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen memori sekunder, manajemen I/O, kemudian ada networking, ada security gitu kan. Itu bagian-bagian dari struktur dari sistem operasi. Nah, sekarang kita masih membahas tentang manajemen proses. Nah, di dalamnya ada tentang penjadwalan CPU. Kenapa kok CPU harus dijadwalkan? Karena kita bicara pada sistem operasi yang multitasking, ya, yang multitasking, bukan yang single task lagi. Sistem operasi yang single task sudah mulai ditinggalkan. Single task itu hanya satu proses atau satu task yang ada yang dijalankan dalam satu waktu. Nah, contohnya apa? Contohnya ya sistem operasi DOS dulu, coba Anda baca-baca. Anda mungkin tidak tidak pernah menjalankan DOS ya. DOS itu berjaya ketika tahun 80-90. Itu sistem operasi DOS, Disk Operating System. Singkatan dari Disk Operating System. Nah, kalau di dalam DOS tidak ada penjadwalan karena di dalam satu saat dia hanya menjalankan satu proses saja, tidak lebih dari itu. Maka tidak perlu penjadwalan. Sedangkan sistem operasi yang semacam itu tidak bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Kalau kita sekarang kebutuhannya kan dalam satu saat komputer itu harus bisa menjalankan beberapa sistem operasi, beberapa aplikasi sekaligus. Jadi tidak bisa hanya satu. Anda menjalankan komputer pasti Anda sambil menjalankan lebih dari satu aplikasi. Bahkan Anda tambah dengan hiburan, misalnya menyalakan lagu sambil mengetik atau bagaimana. Atau bahkan sudah selesai Anda masih mengedit-edit, bisa juga sambil mencetak. Nah, berarti kan dalam satu saat banyak task yang bisa dijalankan. Anda bisa lihat task apa saja yang berjalan kalau di Linux pakai proses PS itu ya. PS min T gitu ya. Atau kalau di Windows Anda bisa Ctrl Alt Del. Kemudian ada task manager. Nah, task manager itu adalah proses-proses yang sedang berjalan. Artinya di komputer kita ternyata banyak sekali proses yang berjalan begitu. Karena setiap program itu kalau dijalankan dia bisa membuat garpu atau membuat cabang gitu ya. Satu proses jadi dua, anaknya lagi jadi dua lagi. Sehingga kalau kita lihat bisa seperti pohon. Ya. Nah, di dalam penjadwalan proses ini ada apa saja? Ini ya. Konsep dasarnya ini ya. Penjadwalan CPU adalah fungsi OS yang fundamental, yang fungsi dasarnya, di mana hampir semua resource komputer dijadwalkan sebelum digunakan karena penggunanya banyak, resource-nya terbatas. Jadi setiap proses itu tidak bisa menguasai sepenuhnya semua resource yang ada di komputer, harus dijadwalkan. Nah, CPU itu merupakan salah satu dari resource tersebut, sehingga juga harus dijadwalkan oleh sistem operasi. Nah, sudah saya jelaskan tadi,
penjadwalan ini sangat penting di multi programming. Kalau di prosesnya, kalau di unit hanya satu proses saja, dia tidak perlu dijadwalkan. Kemudian siklusnya sebuah proses itu mulai dari CPU dulu, CPU bus, kemudian I/O bus. Nah, CPU bus itu adalah proses yang ada di CPU, I/O bus adalah proses yang ada di I/O. Program itu sebenarnya sudah saya katakan dulu, itu ada dua jenis program. Program yang konsentrasinya ke CPU, ada program yang konsentrasinya ke I/O. Ya. Kalau konsentrasinya ke I/O itu disebut dengan I/O bound. Sedangkan kalau yang konsentrasinya ke CPU disebut dengan CPU bound. Contohnya apa? Kalau kita lihat program yang CPU bound itu adalah misalnya Anda buat programnya untuk menghitung bilangan prima ke sejuta misalnya. Anda pengen tahu bilangan prima yang ke sejuta itu berapa sih angkanya? Anda buat programnya, di situ kan banyak looping, programnya banyak looping. Nah, kalau banyak looping kemudian menghitung, itu berarti kan konsentrasinya ke CPU. Sementara kalau ada program yang Anda gunakan untuk mencetak, fungsinya hanya untuk mencetak, membaca, kemudian mencetak ke printer, maka dia adalah program yang I/O bound. Tidak harus ke printer, misalnya banyak program yang mengakses ke hard disk. Misalnya Anda buat program untuk akses hard disk. Yang banyak akses hard disk berarti dia termasuk yang I/O bound. Program-program yang I/O bound. Nah, penjadwalan proses itu tergantung dari keempat hal itu. Eksekusi program terdiri dari siklus eksekusi CPU dan menunggu I/O. Ya, sebuah program itu kan seperti yang Anda bayangkan kemarin waktu kita belajar, disinggung lagi, yang ada di proses state, diagram proses state. Diagram proses state kemarin harus diingat-ingat, diagram proses state itu terdiri dari mulai dari new, ready, running, dan seterusnya ya. Gimana ya kalau di sini untuk menggambar ya? Draw. Nah ini. Kemarin kan ada 3 bagian itu, ada new, kemudian ready, running, alternatifnya terminate atau nunggu. Itu kan diagramnya begini ya. Ini new, ready, run. Dilihat lagi kalau di yang kemarin nanti kalau lupa. Kemudian terminate selesai. Atau dia nunggu ke I/O. I/O kembali lagi ke ready lagi, nunggu lagi. Ini I/O. Nah, di dalam proses ini, proses yang sedang berjalan, dia akan ready, running, dan seterusnya. Sebuah proses itu akan dijalankan terlebih dahulu, itu kan di runningnya terlebih dahulu. Artinya kalau running terlebih dahulu, itu dia akan masuk ke CPU dulu, baru ke I/O. Dijalankan lagi, I/O lagi. Begitu prosesnya. Gantian, sampai dia terminate. Ini terminate. Proses berpindah antara dua state tersebut, mulai dari running, kemudian nunggu I/O, running, nunggu I/O. Eksekusi CPU, menunggu I/O, begitu. Eksekusi dimulai dari CPU bus terlebih dahulu, dimulai dari running terlebih dahulu, kemudian dia baru nunggu. Tidak mungkin dia nunggu dulu di I/O, kan tidak tahu apa yang ditunggu. Kan harus dijalankan terlebih dahulu. Maka dia dimulai dari CPU bus terlebih dahulu. Kemudian I/O bus, begitu seterusnya. CPU bus terakhir. Nah, untuk terminate itu tidak ada dari I/O tiba-tiba terminate. I/O tiba-tiba ke sini kan tidak ada. Ini kan tidak ada. Kan dari running ke
terminate berarti CPU berakhir meminta eksekusi I/O brush yang lainnya. CPU berakhir akan berakhir dengan sistem meminta terminasi eksekusi, bukan karena I/O brush ya, bukan karena dia ada I/O kemudian selesai. Pasti dia lewat running. Kalau lewat running berarti kan dia lewat CPU. Artinya dia ada di CPU bus. Jadi penjadwalan itu berdasarkan kejadian-kejadian ini. Yang pertama karena adanya eksekusi CPU dan menunggu I/O prosesnya berpindah itu. Kemudian dimulai dari CPU brush dan diakhiri di CPU brush. Tapi di tengah-tengahnya ada proses I/O brush. CPU brush, I/O brush, CPU brush, I/O brush sampai terakhir nanti CPU brush lagi terminate. Begitu prosesnya. Oh ini nggak bisa di-clear. Ini di-clear. Bisa. Jadi ini mulai dari CPU brush, sebuah program dimulai dari CPU brush, I/O brush, CPU brush, I/O brush sampai terakhir nanti dia di CPU brush, bukan di I/O. Ini mestinya ada CPU lagi untuk dia terakhir. Nah, kalau kita lihat ini dalam durasi milisecond begitu ya. Sebuah program itu akan selalu meminta I/O brush banyak terlebih dahulu. Jadi kalau kita loading sebuah program dijalankan itu akan loading terlebih dahulu. Loading, waktunya dia akan membutuhkan waktu banyak di CPU, kemudian waktunya CPU akan turun begini. Tinggal sedikit waktunya CPU. Jadi ini kalau kita lihat histogram dari I/O brush. Kemudian penjadwalan, sebuah penjadwalan itu akan terdiri dari 4 bagian yang mewakili. Karena CPU kan yang memakai banyak, maka ada keempat hal yang mempengaruhi sebuah penjadwalan. Yaitu ketika proses berpindah dari state running ke state waiting. Bisa membayangkan ya, state running ke state waiting. State running berarti habis dijalankan, dia harus menunggu I/O. Bisa menunggu I/O, bisa karena dia waktunya habis, bisa karena dia membuat cabang atau membuat anak. Nah. Kemudian yang kedua, karena perpindahan dari state ready, bisa membayangkan yang barusan saya tulis tadi, state ready state running ke state ready. Bukan ke I/O, pindahnya bukan karena pindah ke I/O, tapi pindahnya ke state ready. Jadi begini. Diagram lagi. New, running, ready, running, waiting, terminate. Ternyata di sini ini kan ada begini lagi. Nah, dia pindah bukan dari running, bukan pindah ke I/O, tapi pindah lagi ke ready. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah waktunya habis, quantum time-nya habis. Ya. Terjadi atau interrupt, terjadi interrupt. Dia kalah prioritas, terjadi interrupt, maka dia harus nunggu di ready. Yang ketiga, waiting ke ready. Waiting berarti di sini, di bawah ini, ke ready. Nah, yang mempengaruhi. Yang keempat, terminate. Berarti terminate yang ada di sini. Terminate. Nah, keempat hal itu yang mempengaruhi sebuah penjadwalan dibuat berdasarkan ini faktor-faktor 4 hal ini tadi. Nah, skema penjadwalan itu ada non preventif, preemptif, sama preemptif. Gampangnya apa? Non preemptif itu adalah yang tidak bisa disela. Kalau dia sudah menjalankan program, ya sudah program itu dijalankan terus sampai dia selesai. Sementara kalau preemptif itu adalah penjadwalan yang memungkinkan untuk disela. Ketika dia dijalankan ada interrupt yang lebih tinggi, maka dia disuruh nunggu ke ready lagi, dia menjalankan program yang punya prioritas lebih tinggi. Itu penjadwalan yang non preemptif sama preemptif. Nah, penjadwalan itu kalau mempertimbangkan 1 dan 4 itu disebut dengan preemptif.
mempertimbangkan waiting, running ke waiting, dan terminasi. Pada penjadwalan non-preemptif, ketika CPU dialokasikan ke satu proses, maka proses memegang CPU, memakai CPU tersebut sampai selesai. Kalau sampai terminasi, dia tidak akan pindah ke waiting. Jadi begitu terus sampai dia selesai. Tidak pernah dia pindah ke I/O, ke waiting. Jadi ada dua penjadwalan, non-preemptif sama preemptif ya. Kemudian di dalam penjadwalan ada istilah yang namanya dispatcher. Apa dispatcher? Modul yang memberikan kontrol kepada CPU terhadap proses yang dipilih dengan short term scheduler. Short term berarti ada di ready queue. Fungsinya apa? Switch context, switch ke user mode, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Nah, karena ini berpindah untuk satu proses ke proses yang lain, maka harus dilakukan secepat mungkin. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan satu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jadi waktunya berpindah, kemarin kan saya jelaskan kalau satu proses itu ketika berpindah, dia harus menyimpan data-datanya di dalam catatannya dia. Catatannya apa saja yang dicatat bisa dilihat di materi sebelumnya. Mulai dari PC, program counter, kemudian ada register-register, state-nya dia ada di dalam penjadwalan atau di apa itu yang tadi diagram itu juga dicatat di dalam PCB, proses control block. Nah, apa yang dikatakan kalau kita membuat penjadwalan, itu bisa dikatakan penjadwalan kita berhasil itu ketika apa? Yang pertama ketika, ya ini, yang mempengaruhi adalah kelima hal ini. Anda membuat penjadwalan tiap hari untuk belajar. Oh, jadwalnya bagus. Oh, penjadwalannya jelek. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dari, nah ini contohnya begitu. Saya ilustrasikan nanti dengan jadwal Anda belajar begitu ya. Yang pertama kalau kita pengen penjadwalannya itu bagus adalah membuat CPU sesibuk mungkin. Jangan sampai CPU-nya nunggu, padahal pekerjaannya masih banyak. Kita buat CPU sesibuk mungkin. Itu kondisi yang semacam itu disebut dengan CPU utilization. CPU utilization. Membuat CPU sesibuk mungkin. Pada kenyataannya CPU itu tidak betul-betul 100% sibuk, dia ada waktu nunggu dan seterusnya. Ya. Ada waktu nunggu dan seterusnya, ada waktu yang lain. Nah, bagaimana sebuah penjadwalan itu membuat CPU-nya tidak banyak waktu nunggu tapi banyak waktu bekerjanya. Kemudian throughput. Throughput itu apa? Throughput itu adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Banyaknya proses, misalnya dalam 1 jam Anda bisa belajar apa saja. Kalau Anda bisa belajar 3 mata kuliah, berarti throughput-nya bagus. Sama juga dengan CPU. Kalau CPU-nya bisa menjalankan 3 proses dalam satu satuan waktu, atau bagus mana dengan dia menjalankan 3 proses sama 10 proses, tentunya akan lebih banyak 10 proses. Misalnya dalam satu satuan waktu tadi. Dalam 1 detik dia menjalankan berapa proses, lah begitu. Semakin banyak berarti throughput-nya semakin bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Dari menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue, eksekusi, dan menjalankan I/O. Jadi sebuah program kalau dijalankan, saya ulangi lagi bahwa dia kalau dijalankan maka
Ya, sudah masuk ya, Agung sama Sisilia. Ya, saya lanjutkan lagi. Kalau dia dijalankan, maka dia harus dimasukkan ke dalam memori. Nah, setelah dimasukkan ke memori, dia harus punya PCB, proses control block, untuk masuk ke ready queue. Ya, untuk masuk ke ready queue. Dan waktu yang diperlukan menunggu untuk meminta tempat tadi ditaruh di memori, menunggu di ready queue sampai dieksekusi, sampai dijalankan oleh CPU dan mengerjakan I/O, itu disebut dengan turn around time. Sampai dia dijalankan gitu ya. Lalu ada yang selanjutnya waiting time. Waiting time adalah waktu yang diperlukan proses menunggu di ready queue. Di ready queue itu kan tidak hanya menunggu di respon saja, tetapi ada waktu yang dari running kemudian dia harus nunggu lagi di ready queue. Itu juga waktu menunggu. Nah, itu disebut dengan waiting time. Lalu yang kelima adalah respon time. Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk dilayani sampai dia direspon pertama kali. Ya, waktu direspon, bukan waktu selesainya, bukan waktu tunggunya, tapi adalah waktu sampai direspon pertama kali. Itu adalah respon time. Kemudian penjadwalan CPU itu ada yang kita bahas ada 4 hal. Yaitu first come first serve, lalu job yang shortest job first, yang pendek duluan, kemudian priority scheduling, lalu round robin. Round robin itu yang dibatasi oleh waktu. Nah, setiap algoritma itu diukur adalah turnaround time sama waiting time-nya. Kita buat gen cut-nya dulu nanti untuk menghitung proses tadi. Oh ya, tadi di antara kelima hal ini yang dimaksimalkan itu apa saja? Maksimalnya itu maksudnya yang kalau bagus, yang maksimal nilainya tinggi itu yang mana? Yang perlu dimaksimalkan adalah CPU utilization sama throughput. Sementara turnaround time, waiting time, sama respon time itu bagus ketika dia nilainya kecil, diminimalkan. Ya, 3 hal yang bawah itu harus diminimalkan, yang 2 atas itu dimaksimalkan. Nah, first come first serve itu apa? Yang datang duluan dijalankan terlebih dahulu. Saya pengen pindah ke sini. Sebentar ya. Kok terbalik? Nggak apa-apa. Ini share screen, mana share screen saya? Saya pindahnya. Iya, saya pakai gratisan Zoom-nya, nanti kalau kita terputus nanti dilanjutkan lagi. Saya buatkan new lagi. Jadi sudah terlihat ya share screen saya? Sudah terlihat. Terlihat ya? Oke. Sudah Ya, terlihat, Pak. Oke. Ini contohnya first come first serve. First come first serve. First come first serve itu ada proses. Proses itu brush time itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Dia butuh waktu sebanyak 24. P2, proses 2 itu butuh waktu sebanyak 3. Proses 3 butuh waktu sebanyak 3. Maka gen cut-nya yang kita buat, karena dia first come first serve, anggap saja yang atas itu datang pertama kali. Kalau dia datang pertama kali, maka
ditulis 24, berarti waktu 0 sampai 24 itu dipakai oleh proses 1. Selanjutnya dipakai antriannya ada proses 2, dipakai proses 2. Selanjutnya apalagi proses 3. Proses 3 datangnya diselesaikan. Nah, kita hitung waiting time-nya bagaimana? Waiting time-nya P1 kan tidak nunggu sama sekali, berarti datang langsung diproses, dia membutuhkan waktu 0 ini, membutuhkan waktu 0. Sementara P2 bagaimana? P2 sudah datang dari 0 tadi. Karena dia nunggu P1 selesai, maka waktu tunggunya 24. Sama juga P3, nunggu sampai P1 dan P2 selesai, berarti waktu tunggunya adalah 27. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu, berarti waktu tunggunya P0 ditambah dengan waktu tunggunya P1, P2, dan P3 dijumlah 0 ditambah dengan 24 ditambah dengan 27 dibagi 3, hasilnya 17. Nah, itu cara menghitung waktu tunggu. Yang bisa kita hitung ini, yang kita amati di atas kertas. Runtime kalau waktu selesainya sebuah proses, throughput dan seterusnya tidak bisa kita lihat di atas kertas. Nah, penjadwalan first come first serve itu sangat waiting time-nya itu sangat tergantung dari urutan. Kalau urutannya kita balik, misalnya P1-nya ditaruh di belakang, ini P2 dulu, P3 yang pendek duluan, baru P1-nya selesai, kita lihat waktu tunggunya. P2 datang, waktu tunggunya 0. P3 waktu tunggunya 3 karena hanya menunggu P2. Sementara P1 nunggunya 6. Nah, ini kalau kita lihat, berarti waiting time-nya itu kalau kita tambah, 6 ditambah dengan 0 ditambah dengan 3. Ini cuman 9 dibagi 3 hasilnya 13. Sementara kalau yang tadi 17. Berarti kan kalau yang kita kerjakan itu yang pendek duluan itu akan menjadi lebih efektif. Ya. Menjadi lebih efektif. Nah, atas dasar inilah first come first serve digantikan dengan shortest job first, yang pendek duluan. Anda antri, misalnya antri di tempat fotokopi. Ada orang yang fotokopi, tiba-tiba fotokopinya satu buku tebal, 300 halaman. Sementara Anda hanya fotokopi 1 lembar saja. Anda kan walaupun datangnya di belakangnya orang tadi, Anda kan merasa berhak untuk didahulukan. Saya itu cuma 1 lembar, kan begitu ya. Kalau manusianya begitu. Nah, sama juga kalau di komputer, karena dia begini, maka dia dipilih yang shortest job terlebih dahulu. Yang pendek duluan dijalankan. Skemanya ada 2 tadi, non-preemptif sama preemptif. Non-preemptif itu yang tidak bisa disela, preemptif itu yang bisa disela. Ini contohnya perhitungannya, non-preemptif, proses 1 sampai proses 4, ada proses 1, waktu kedatangan ini, arrival time, waktu kedatangannya 0, butuh waktu sebanyak 7, P2 waktu kedatangannya 2, butuh 4, dan seterusnya. Kalau non-preemptif, karena dia tidak bisa disela, waktu 0 itu P1 yang datang, maka P1 dikerjakan. Butuh waktu berapa? Butuh waktu 7, maka dia ditulis sampai dia 7. Di sini ada 7. Ini saya coret-coret, saya buat coret-coretan. Jadi waktunya 7 itu dikuasai oleh P1. Artinya kan dia tidak bisa disela. Walaupun di waktu yang kedua, ini sebenarnya P2 sudah datang. P2-nya sudah datang. Tapi dia tidak bisa dijalankan. Ini punyanya 3, berarti P2 ada di sini. P4 datanya P3 datanya di 4, berarti di sini P4. Nah, karena dia sudah mengerjakan P1, ya tetap yang dikerjakan P1, kemudian setelah 7 itu berarti kan semuanya sudah datang. Yang terakhir 5. 5 ini P4 sudah datang. Oh, di sini ya. P4 sudah datang. Maka dia akan memilih yang shortest dulu terlebih dahulu. Di antara 2, 3, 4 yang paling pendek yang mana? Yang paling pendek adalah yang 1. Maka P3 dikerjakan. Ini alasannya kenapa kok P3 dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian P2 dijalankan. Setelah itu dibandingkan
P2 atau P4. P2 sama-sama dengan 4, maka boleh milih P4 dulu atau P2 dulu, sama-sama 4. Kalau kita lihat, ini hasilnya ini sama dengan ya. Jadi kalau kita lihat P1 tidak ada waktu tunggunya 0. P3 waktu tunggunya berapa? Waktu tunggunya P3. P3 dikerjakan di 7, datangnya di 2. Berarti 7 dikurangi 2. P3 datangnya di ini P2. P3 datangnya di 4. 4 waktu 4. Kedatangannya di 4 dikerjakan di 7. Bukan di 7, kerjakannya di 8 ya. Yang di 7 kan P3. Dikerjakan di 8 berarti 8 dikurangi 4. Hasilnya adalah P2 itu 2. 2 datangnya di 2, di 2. Berarti 8 dikurangi 2. Kebalik-balik saya. Ini yang dikerjakan dulu kan P3 bukan P2. Jadi P1 kerjakan sampai 7, tetapi di sini ini ada P2, kemudian di 4 itu ada P3, di P4 datangnya di 5. Berarti di sini 5 di situ. Sehingga untuk menghitung kalau P1-nya 0, P3-nya ini berarti yang dihitung ini P2 ini bukan P3, ini P2. P2-nya berapa? P2-nya adalah 8 dikerjakan di waktu ke-8 sementara dia datangnya di 2 berarti 8 dikurangi 2 ada 6. P3-nya itu datangnya di 4, dia dikerjakan di 7 berarti 7 dikurangi dengan 4 hasilnya 3. Kemudian P4-nya datangnya di 5 dikerjakan di 12. 12 dikurangi 5, 7. Kalau di total berarti 9 ditambah dengan 7, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah ini non preventif untuk yang shortest job. Ini untuk menghitung rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu. Ya. Kemudian kalau yang rata-rata shortest job yang shortest job untuk yang preventif. Preventif adalah yang bisa disela. Bagaimana kalau yang bisa disela untuk menghitung waktu tunggunya? Menghitung waktu tunggunya adalah begini prosesnya. P1 datang di 0 sama dengan data tadi, berarti P1 dikerjakan di sini. Sampai dia dikerjakan sampai 2. Kenapa kok sampai 2 dia pindah ke P2? Karena di 2 itu datang proses 2 dengan waktu 4. Sementara dia sudah dikerjakan 2. 7 dikurangi 2 ini 1, 2 berarti masih 5. 5 dibandingkan dengan 4. 5 dibandingkan 4 berarti 4 kan lebih kecil. Berarti 4 dikerjakan terlebih dahulu. Ini 4 dikerjakan terlebih dahulu.